Darman nggak ada nih Darman nih. Jadi jalan Pak Muklis. Ya, maaf sebentar. Suara saya masuk, Bu? Masuk Pak, masuk Pak. Jelas ya? Ah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Sebelumnya mohon maaf, ini ngaret waktunya sekitar 10 menit. Pas banget pemanggilan barusan, jadi saya keluar dulu. Karena lagi antar anak ke rumah sakit, jadi harus nyesuaiin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Makasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di malam ini untuk kegiatan webinar. Ini tahun ini baru ini ya, ini kita laksanakan. Insya Allah bukan yang terakhir, tapi ini bisa jadi permulaan untuk kegiatan webinar kita ke depan. Materi untuk malam ini insya Allah nanti akan disampaikan oleh rekan kita, ini orang-orang hebat semua ini dari perusahaan-perusahaan besar yang biasanya kalau webinar tuh yang isi saya lagi bisa gitu, atau buku Suma atau yang lainnya gitu. Ini kita dari luar nih, kita import dari pabrik di luar gitu. Mudah-mudahan jadi permulaan yang baik untuk kerjasama kita, untuk kegiatan-kegiatan kita bersama eksternal ya, seperti itu. Materi kita malam ini insya Allah yang akan disampaikan oleh Pak Antoni, nanti yang akan dipandu oleh Pak Hotmian. Kegiatannya adalah kita akan mengenal programming mobile. Teman-teman sudah sebagian belajar bagaimana membuat aplikasi mobile, tapi kalau di kampus, namanya di kampus banyaknya adalah langsung ke gimana sih makainya, gimana sih buatnya gitu kan. Tapi nggak diajarin gimana sih di dunia kerja itu kalau kita buat aplikasi mobile gitu kan. Terus harus dilihat apanya gitu kan. Terus secara praktisnya seperti apa, yang kita tahu kan hanya gimana buatnya gitu. Belum tahu juga gimana cara deploy-nya, gimana cara mempublishnya, seperti itu. Nah, insya Allah malam ini kita akan belajar dasar-dasarnya dulu, fundamental ya, supaya pas nanti kita sudah ada di posisi itu, tidak kebingungan lagi, udah ada paham kalau misalnya jadi developer mobile itu seperti apa dan seterusnya. Baik, tidak lama langsung saya akan mulai kegiatan malam ini. Mari kita sama-sama membacakan basmalah. Semoga kegiatan malam ini menjadi ladang ilmu untuk kita semuanya. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum dimulai kita doakan dulu. Hari ini tadi Ustadz Fajri sudah mulai berangkat ya, bertolak ke Tanah Suci untuk menjadi apa namanya, Bu? Terjemaah haji. Iya, seperti itu. Semoga beliau sana sehat, dan bisa juga kalau untuk yang haji, petugas haji sekarang bisa sekali haji. Kalau tahun lalu nggak bisa. Baik, semoga kita semua juga bisa berangkat ke Tanah Suci nanti. Amin. Cara pertama yaitu kita akan dengarkan sambutan yang tadinya harus disampaikan oleh Ustadz Fajri, tapi karena beliau sudah berangkat, jadi insya Allah diwakili oleh Bu Kusuma sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Kepada Bu Kusuma dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Muklis. Suara saya cukup terdengar ya? Jelas? Oke, Jelas Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Terima kasih Pak Muklis dan rekan-rekan semuanya. Yang malam ini kita alhamdulillah mendapatkan nikmat
dari Allah ya, nikmat sehat, nikmat iman gitu ya, sehingga kita bisa berkumpul untuk bisa bersama menimba ilmu ya, istilahnya dari juga ya saya ucapkan kepada Pak Antoni dan juga Pak Hatmian ya, yang malam ini sangat luar biasa menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu yang juga luar biasa kepada rekan-rekan mahasiswa di STM Antar terima kasih dan untuk rekan-rekan semuanya mohon disimak karena ilmu ini sangat mahal bagi saya juga karena tidak gampang untuk mendapatkan ilmu seperti ini dan alhamdulillahnya kita bisa mendapatkannya gratis dari orang yang expert di bidangnya. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa saya tidak berpanjang kata, silakan menyimak dengan serius dan nanti bisa berdiskusi dan bertanya langsung terkait dengan mobile programming fundamental. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi berkah untuk kita semua dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muklis. Baik, suara saya masuk? Masuk Pak. Ya. Iya, mohon maaf tadi untuk sudah Bu ya? Sudah siap. Baik, wah masa miring jadinya sini. Kita kenapa miring ya? Oke, Bismillah. Baik, terima kasih Bu Kusuma. Singkat banget, padahal tadi maksudnya agak lama sedikit. Baik, nggak apa-apa. Kita langsung aja karena intinya adalah malam ini kita belajar tentang mobile programming. Jadi untuk kegiatan selanjutnya nanti akan saya serahkan moderatornya adalah ke Pak Hotmian supaya makin makin lancar lah kayak gitu. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan kegiatan webinar ini kepada Pak Hotmian untuk memandu kegiatan webinar ini. Mungkin nanti sesinya boleh ada tanya jawab gitu kan setelah selesai penyampaian presentasi oleh Pak Antoni. Karena pertemuan malam ini akan dianggap sebagai kegiatan perkuliahan. Jadi mahasiswa pertemuan saya misalkan di hari Senin wajib ikut malam ini karena hasilnya nanti udah nggak usah kuliah jadi akan masuk absen Senin depan. Dan pertemuan malam ini pun ya dari jam 19 ke atas itu akan dianggap absen pertemuan. Seperti itu. Pada Pak Hotmia untuk kegiatan workshop ini saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Muklis, Bu Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini masih on fire ya, nggak ada yang ngantuk ya. Lumayan, Pak. Lumayan ya, harus on fire dong. Ini kita ada sekitar 116 orang in total ya. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami ya, Pak Muklis, Bu Kusuma. Mas Darman mungkin kalau udah join di sini ya, terima kasih buat Mas Darman juga yang sudah membantu menjembatani gitu ya. Nah, tujuan kami sebenarnya kami ingin adik-adik mahasiswa ini ketika sudah selesai pendidikan di perkuliahan nanti di dunia kerja tahu sedikit banyaknya apa yang perlu dipersiapkan, bagaimana memulai dari awal karir seperti itu ya. Nah, di awal saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hotmian Manurung dan rekan saya Antoni Hillary. Kita dari dua company yang berbeda. Nah, mungkin akan jadi pertanyaan ya, kenapa kok dua company yang berbeda kok tiba-tiba jadi satu nih di sini gitu ya. Nah, izin saya jelaskan sedikit. Jadi, selain kita itu sama-sama profesional di PT masing-masing, kebetulan
saya dengan Mas Anton ini ada satu project yang memang kita itu support UMKM, di mana nanti UMKM ini yang contohnya nih ya, dia secara penjualan atau bisnis di dunia online, dia cukup bagus dan belum punya sistem, nah kita akan coba support seperti itu. Nah, salah satu klien yang kita udah ada adalah salah satu brand tas di Tangerang. Jadi kita sudah punya satu customer yang kita support bareng-bareng mulai dari tahun 2020. Jadi sudah jalan 4 tahun dan sejauh ini aplikasi yang kita bangun ini cukup membantu untuk proses operasional yang ada di brand tersebut, kurang lebih seperti itu. Jadi inilah nantinya mungkin yang akan kita berikan sedikit tips-tipsnya dan juga cara berpikirnya, strateginya, gimana cara memulai untuk membuat aplikasi. Di mana aplikasi yang akan kita sampaikan ini yang berbasis Android ya. Untuk yang berbasis iOS mungkin di lain kesempatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang berbasis Android dulu. Untuk saya pribadi, secara profesional karir, saya itu sebagai inventory control di satu perusahaan logistik, di mana tugas saya sehari-hari itu sebagai data analis, lalu juga sebagai auditor internal. Jadi tugas saya nanti memastikan semua barang yang masuk ke dalam gudang kita ya, IMS Logistik itu perusahaan logistik ya, yang mana nanti secara servis dia itu pengelolaan gudang dan juga transportasi. Dan di sana pun akan ada sistem yang kita gunakan sebagai biasanya disebut sebagai warehouse management system, transport management system gitu-gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belanja di e-commerce, nah gudang kami lah yang kadang-kadang menyiapkan itu ketika barang tersebut memang disimpan di gudang kami gitu. Nah, tugas saya di sana itu sebagai inventory control memastikan semua stok yang ada di dalam gudang sesuai dengan sistem, kemudian proses fulfillment atau pemenuhan pesanan itu harus 100%, kurang lebih seperti itu. Jadi secara background, saya inventory control, lalu untuk hard skill yang dibutuhkan di bidang saya itu yang paling utama adalah contohnya kayak Microsoft Excel, lalu PowerPoint, dan Recording in hal-hal lainnya progress. yang sekiranya mendukung pekerjaan saya gitu ya. Nah, nanti dibantu lagi oleh sistem. Nah, sistem ini bagaimana cara buatnya, terus gimana sih yang dibutuhkan di dunia kerja, nanti akan dijelaskan oleh Mas Anton. Lalu, di tengah nanti pembawaan materi, kita akan melempar 2 pertanyaan, di mana bagi yang berminat untuk menjawab atau menawarkan diri untuk menjawab, kita kasih GoPay senilai 25.000 dengan kuota 2, gitu ya. Jadi nanti supaya menarik dan juga bisa menyimak pembahasan yang Mas Anton berikan, jadi lebih interaktif seperti itu. Dan nanti di akhir kita akan adakan sesi tanya jawab, di mana nanti mungkin pertanyaannya bisa seputar konteks yang kita bawakan, bisa juga di luar dari konteks itu, cuman masih berkaitan dengan dunia profesional. Kurang lebih seperti itu pembukaan dari saya. Nah, selanjutnya kita mempersilahkan Mas Anton untuk memberikan materinya. Nah, sebelum beliau memberikan materinya, coba raise hand dulu. Yang lagi nyimak sekarang ini ada berapa banyak nih? Wah, luar biasa ya, masih aktif semua ya. Ada 1.000 orang nih kayaknya yang raise hand nih. Lebih itu. Wah, lebih kayaknya. Mantap, luar biasa, mantap. Oke, Mas Anton, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Hotmian. Mungkin sebelumnya terima kasih buat Pak Muklis dan Bu Kusuma sudah mengizinkan saya juga bisa berbagi buat teman-teman di sini. Harapannya semoga yang nanti saya sharingin itu bisa berdampak positif buat teman-teman sekalian dan bahkan mungkin bisa jadi insight buat teman-teman ya. Ya, biar nggak terlalu lama dan nggak terlalu malam, langsung aja ya kalau gitu ya. Saya izin share screen dulu. Recording stopped. Recording in progress. Oke, jadi topik yang akan saya sharing di malam ini sebenarnya lebih sharing sih sebenarnya, nggak ngajarin sih sebenarnya. Mungkin mau sharing bagaimana sih kita mungkin saat ini misalkan sedang berkuliah di dunia IT atau SI tapi berminat untuk suatu saat ke depannya ingin mempelajari terkait mobile gitu ya misalkan.
Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini sudah pernah terekspos knowledge dari pemrograman mobile, ataupun sedang ingin memulai, atau bahkan sedang bingung, apa sih itu pemrograman mobile kok lagi marak-maraknya ya, kesannya kayak gitu. Nah, di sini eh, berbagi tips-tips yang akan buat teman-teman bisa tahu di kedepannya itu seperti apa sih jadi seorang mobile developer di dunia pekerjaan, seperti itu. Oke. Nah, eh, teman-teman sebenarnya saat ini kan sebenarnya sudah pada tahu di mana ngomongin smartphone itu kan kita udah zaman dulu mungkin kita kenalnya cuman yang namanya Android ya. Di mana Android dulu itu kan sangat menjamur sekali di dunia per HP-an, per smartphone-an. Namun kalau kita lihat makin ke sini sebenarnya iPhone sendiri menjadi suatu smartphone yang juga pasti teman-teman zaman sekarang tuh apa ya, yang penting gaya dulu nih kelihatan nih, oh pakai iPhone nih keren gitu kan. Orang bilang, wih, orang orang punya duit nih gitu kan. Nah, di dunia pemrograman mobile sendiri sebenarnya awalnya cuma mengenal yang namanya Android yang biasanya kita dengar namanya native apps gitu. Nah, sama halnya dengan tadi seiring berjalannya waktu ke sini tuh muncul iPhone, itu kan juga ada yang namanya native apps di versi iOS-nya. Biasanya di dunia pekerjaan itu biaya yang di biaya yang dibutuhkan dalam apa namanya mengerjakan suatu project seperti backgroundnya Apple itu rata-rata sih harganya cenderung mahal. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar ngoding suatu aplikasi iPhone tuh bisa di angka 40 sampai 50 juta ke atas. Tergantung seberapa kompleksitas dari aplikasi tersebut. Nah, Android kan dulu dikenal, oh ini kan aplikasi simple di Android ya, paling cuma gitu-gitu aja. Padahal sebenarnya Android juga se apa namanya nggak sesepele itu gitu. Nah, lanjut. Nah, di dunia kerja sekarang ini pasti teman-teman juga sudah pada pernah, maksudnya di dunia teman-teman itu pasti sudah pernah dengar namanya aplikasi hybrid gitu kan. Hybrid ini biasanya teman-teman mungkin pernah dengar yang bahasa yang namanya Flutter, React Native, Cordova, Xamarin, dan beberapa opsi lainnya seperti itu. Dan ini tuh selalu menjadi topik perdebatan di antara para mobile developer. Ada yang bilang bahwa, oh sekarang tuh zamannya hybrid, udah gak zaman natif itu. Natif itu udah cost-nya udah mahal, terus apa namanya bahasanya kayak eh, untuk hire orang aja udah satu satu orang untuk mengerjakan suatu aplikasi itu udah cukup mahal dan kadang-kadang mikirnya sekarang kan kalau kita tahu kalau bisa lebih murah kenapa enggak gitu. Nah, hybrid ini merupakan salah satu yang sering dicari oleh perusahaan di zaman kita sekarang. Nah, cuman sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa oh berarti hybrid itu yang paling bagus ya, natif itu udah ditinggal itu zaman purba tuh. Nah, padahal sebenarnya enggak. Padahal pada saat penentuan suatu pengerjaan project dalam aplikasi mobile itu ada beberapa hal yang diperhatikan. Contoh, di sini tertuliskan ada project requirement. Ya, sebenarnya di sini tuh kita akan cari tahu dulu nih, sebenarnya kebutuhan dari projectnya itu seperti apa sih? Biasanya kan di sini berangkat dari kebutuhan bisnis dari si owner yang ingin punya aplikasi seperti itu. Nah, lanjut dari situ biasanya nggak jauh ngomong budget. Ketika budgetnya terbatas, opsi melakukan hybrid ini sebenarnya merupakan hal yang merupakan hal yang lumrah lah ya, murah, lebih baik murah daripada bayar mahal-mahal. Udah bayar satu kali tapi dapat dua langsung gitu. Nah, itu tuh sekarang tuh bukan hal yang apa ya, bukan hal yang aneh lagi gitu. Nah, lanjutnya adalah target audience-nya. Target audience ini sebenarnya tetap kita perlu tahu nih, contoh misalkan teman-teman bikin aplikasi eh let's say kalkulator kita bilang. Kalkulator itu kan secara fungsi sebenarnya kan bisa berfungsi secara general, misalkan buat perhitungan, buat kita lagi ngitung, potongan diskonnya lagi gede nggak sih ini sebenarnya, lumayan nggak sih, worth it nggak sih kita mau beli gitu kan. Nah, itu kan aplikasi sebenarnya tidak hanya ditujukan untuk eh, Android aja, pengennya di iOS bisa. Nah, di sini hybrid justru malah lebih menjadi opsi yang harus dipilih dibandingkan dengan native, karena ya tadi seperti bilang, ya kalau misalkan bisa bayar satu, kenapa harus bayar dua gitu. Nah, sayangnya hybrid ini punya kekurangan sebenarnya. Walaupun kekurangannya itu bukan menjadi
hal yang jelek, tapi bisa dibilang hybrid ini untuk jangka panjang itu bukanlah opsi yang tepat saat ini. Karena apa bukan opsi yang tepat? Sebenarnya alasannya simpel karena pergerakan dari bisa dibilang pergerakan dari bahasa cross platformnya ini tuh lumayan masih masif karena kan masih baru mulai growth lah ya, dalam 2 tahun terakhir ini. Nah, kekurangan yang spesifiknya adalah ketika kita melakukan update dari teknologi yang kita implementasi di aplikasi. Di situ biasanya ketika kita nggak sengaja update, ternyata pada saat diterapkan di HP teman-teman tuh bisa jadi terjadi error padahal sebelumnya tidak ada masalah sama sekali. Itu benar-benar memperhatikan hal tersebut. Nah, di sini jadi yang mau saya sharing ke teman-teman sebenarnya adalah kalau misalkan teman-teman di luar sana dengar bahwa oh ya seperti yang saya bilang bahwa tinggalin aja. Jawabannya sebenarnya tidak. Setiap natif maupun hybrid punya pasarnya sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan bisnis yang ada. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, sebagai informasi buat teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman nggak terlalu merhatiin ya sebenarnya sekarang itu so far Android Vanilla S. Kemudian yang layout di mana di sini layout itu kita bisa bilang bahwa itu tata letak ya, bagaimana kita memposisikan suatu komponen dengan komponen lainnya. Lanjut, kemudian ada yang kita akan bicara di basic akan berbicara tentang activity dan intent kalau kita ngomong spesifik di Android. Kemudian teman-teman di basic juga akan belajar terkait resource. Jadi di mobile development itu resource itu ada beberapa hal. Bisa tentang string, di mana string di sini tuh yang dimaksud adalah kita mendaftarkan teks yang sifatnya bisa kita gunakan berulang. Contoh, misalkan contoh kita punya halaman login di mana suatu form di mana form tersebut kita melakukan proses simpan. Nah, teks simpan ini tuh kita bisa daftarkan di string di sini. Sehingga ke depannya kalau misalkan ada form-form yang serupa dan ada konsep simpan, kita bisa langsung manggil tanpa harus melakukan hardcode atau langsung meletakkan di layoutnya. Seperti itu. Nah, untuk color juga sama. Kemudian dimension ini mostly berkaitan dengan ukuran, bisa jadi tentang margin, tentang padding, dan beberapa hal lainnya seperti itu. Kemudian permission ini sebenarnya teman-teman pasti sering banget berinteraksi dengan ini. Contoh misalkan teman-teman buka aplikasi misalkan contoh Google Maps. Ketika teman-teman belum pernah mengaktifkan permission atas akses GPS dari device-nya teman-teman atau dari HP-nya teman-teman, pasti keluar pop-up untuk meminta memberikan akses supaya bisa akses GPS-nya seperti itu. Nah, kurang lebih permission itu teman-teman familiar pasti dengan itu. Akses kamera, akses mungkin storage seperti itu. Kemudian basic data storage di sini sebenarnya di basic itu teman-teman nanti akan kenalan yang namanya share preference, di mana share preference ini sebenarnya digunakan untuk penyimpanan yang sifatnya sederhana saja. Jadi bukan sama dengan database lokal ya. Itu nanti akan yang lebih kompleks seperti itu. Dan yang terakhir ada networking. Bagaimana aplikasi itu berkomunikasi dengan bagaimana sih aplikasi itu bisa berkomunikasi dengan API seperti itu. Di level intermediate, teman-teman akan mengenal yang namanya fragment, recycle view, di mana recycle view di sini itu nggak jauh ngomongin soal daftar item, kumpulan item seperti itu. Kemudian local database itu di pemrograman mobile, di dunia pekerjaan, teman-teman akan kenal yang namanya SQLite, kalau misalkan itu masih yang zaman dulu, yang sekarang sudah dikenal dengan namanya Room, tapi kurang lebih bahasanya menggunakan SQL di situ. Nah, untuk yang ada satu opsi database juga yang bisa teman-teman pakai yang bernama Realm. Realm ini dikenal dengan ORM seperti itu. Kemudian ada async task dan trading, kemudian ada custom views, di mana di sini teman-teman jauh di expect untuk bisa kasur yang tipis nggak Ham, yang kayak matras Iya, tahu. ya kan, yang isinya Yang kata-kata. ya bisa menyajikan yang namanya contoh custom view itu misalkan contoh kalau cuma satu komponen aja bisa, tapi bagaimana kalau pengen menampilkan yang
ukurannya bisa berbeda-beda. Nah, di sini teman-teman akan belajar custom view di level intermediate. Kemudian notification biasanya sih ini teman-teman akan mulai berinteraksi dengan namanya FCM atau dikenal dengan Firebase Cloud Messaging. Biasanya di mana saya tahu dalam bekerja itu teknologi yang selalu digunakan dalam kebutuhan notification. Sebenarnya ada yang lainnya, cuman itu yang lebih sering terdengar ya di telinga orang-orang seperti itu. Dan terakhir adalah authentication dan authorization. Di sini bisa ngomongin soal login, bagaimana berinteraksi dengan yang namanya token seperti itu. Nah, di expert sebenarnya teman-teman lebih lagi yang dipelajari adalah bagaimana ngomongin dengan arsitektur design pattern. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya MVC atau Model View Controller. Secara default sebenarnya teman-teman kalau bahasanya kalau teman-teman nggak mempelajari lebih dalam, yang dilakukan pada saat teman-teman bikin aplikasi mobile, mungkin karena tugas kuliah atau mungkin ada project bareng gitu, biasanya itu memang standar desain pattern yang bisa dilakukan. Namun sebenarnya keberadaan desain pattern ini hal yang penting ketika ngomongin aplikasi kita itu akan berkembang lebih besar dari yang sebelumnya. Contoh, misalkan awalnya cuma fitur pencatatan nomor kontak, nanti lama-lama bisa integrasi dengan WA, bisa integrasi dengan beberapa media sosial lainnya. Nah, itu kalau kita tidak menerapkan arsitektur desain pattern, aplikasi kita ini bisa dibilang kacau dalemannya. Jadi dapurnya kacau, tapi orang lihat depannya, wih bagus ya, tapi pas dari belakangnya, waduh hancur banget nih. Kalau mau dibetulin, mendingan bikin baru aja deh nih aplikasi gitu. Nah, di sini peran arsitektur desain pattern sangat penting seperti itu. Kemudian ada dependency injection, unit testing. Unit testing ini umumnya minimal perlu tahu. Kemudian performance optimization, terus background processing, security ini di sini biasanya kalau kita kerja di perusahaan besar, security ini sangat penting banget di mobile development. Kenapa? Biasanya APK atau mungkin kalau teman-teman pernah berinteraksi dengan iOS misalkan, itu tuh ada yang namanya reverse engineering. Nah, security di sini tuh penting banget buat diterapin di aplikasi kita. Dan yang terakhir adalah advanced networking. Nah, kurang lebih ini adalah yang gambaran secara garis besar dari basic hingga expert terkait mobile development. Seperti itu. Nah, masuk di sini sebenarnya malah pingin tanya ke teman-teman nih. Teman-teman mungkin di sini kan kalau nggak salah ada campuran dari beberapa semester ya. Nah, pingin tahu nih dari teman-teman sebenarnya sejauh pengetahuan teman-teman nih, menurut teman-teman mana sih yang paling penting dari ketiga hal ini? Yang pertama terkait bahasa pemrograman, yang kedua adalah terkait pemikiran logis, yang ketiga adalah konsep. Nah, konsep ya, tadi ada yang bilang konsep. Ada yang berpendapat lain? Logik, Pak. Logik ya. Logical thinking, Pak. Nah, ada ini ya, ternyata satu sama lain berbeda ya, ternyata ya. Nah, ada nggak yang mau coba, tadi kan sempat ada beberapa nama yang bercerita ya. Nah, dari tadi teman-teman yang sharing itu, ada nggak satu orang yang mau coba bercerita lebih banyak terkait mana yang lebih penting dari tiga ini? Ada yang mau volunteer nggak? Insya Allah, Pak. Oke, ayo, boleh. Saya kan tadi milih konsep ya. Nah, mungkin kenapa menurut saya penting karena sebuah aplikasi atau sebuah web apabila belum dikonsep tuh kayak kita mau melakukan sesuatu, tapi menurut saya juga logical thinking itu emang benar-benar penting juga sih, karena nggak semua orang mempunyai kayak mahasiswa kan, tidak semuanya jago dalam web programming. Nah, logical thinking ini juga kan penting buat programmer ya Pak. Maksudnya ada yang kalau misalkan dia sukanya seni, dia mah masuknya ke UI UX. Nah, kalau misalkan yang sukanya main logika, dia tuh cocoknya jadi programmer kayak gitu.
Mungkin kalau saya mah konsep Pak kayak gitu. Oke, terima kasih sharingnya ya. Di mungkin kalau misalkan dibilang mungkin kalau misalkan boleh dikasih urutan deh. Berarti kalau dalam suatu kita membuat suatu software, berarti menurut manggilnya berarti apa, Aziz ya tadi ya, Mas Aziz ya, atau manggilnya apa nih? Sorry. Iya boleh. Ya, Mas Aziz boleh ya, maaf ya manggilnya gitu. Nah, kalau dikasih urutan menurut Mas Aziz sendiri, kalau dari 1 sampai 3, kira-kira dalam membuat suatu software itu mana urutannya yang menurut Mas Aziz gitu? Dari konsep terus logical thinking masuk ke programmer Pak. Oke, oke. Nah, habis ini aku coba jelasin satu-satu ya. Saya coba jelasin satu-satu terkait poin-poin ini dulu. Nah, nanti kita pengen lihat nih kira-kira apa apa yang sebenarnya benar-benar penting dari 3 hal ini. Nah, oke. Aku lanjut dulu ya kalau gitu. Oke, sorry. Oke, bicara ngomong logical thinking, sebenarnya logical thinking ini kan kita kita mengenal dengan kemampuan kita untuk bisa mengerti suatu hal dan kita menganalisa itu dan kita coba connecting the dot-nya atas informasi-informasi yang kita punya dengan way yang kita bilang lebih sistematis dan lebih rasional gitu bilangnya ya. Nah, dalam berpikir logis, sebenarnya ada 3 hal yang teman-teman itu eh, pasti berinteraksi. Yang pertama adalah fakta, yang kedua ada bukti yang mendukung fakta tersebut, dan yang terakhir adalah namanya good reasoning atau di sini mungkin teman-teman bisa kenal dengan istilah premis. Kalau mungkin di kuliah biasanya ini ada contoh misalkan nih jika A maka B, jika B maka C. Konklusinya apa? Maka A jika A maka C gitu. Jadi kan ada konklusi di terakhirnya seperti itu. Nah, biasanya good reasoning ini harus dipastikan bahwa eh, asumsi atau tangkapan kita terkait suatu kejadian itu relevan dengan fakta yang ada. Jadi sebisa mungkin tidak melenceng dari yang sudah ada seperti itu. Nah, dalam mengolah 3 hal ini sebenarnya teman-teman dalam dunia kerja itu perlu mempunyai yang pertama adalah namanya analisa skill, di mana di sini teman-teman tuh dituntut punya kemampuan bagaimana bisa mendetilkan suatu permasalahan yang yang kompleks menjadi lebih kecil. Kenapa kok harus dipecah lebih kecil? Karena cenderung ketika ada suatu permasalahan kita tuh belum punya detail informasi yang terkait permasalahan itu. Biasanya cuman aplikasi ini kok error ya gitu. Nah, ketika kita dapat statement seperti itu, pasti kan kita bingung error itu yang seperti apa ya? Error yang gimana? Error karena nggak bisa input ataukah error yang nggak bisa seperti apa nih? Kok nggak clear gitu? Seperti itu. Nah, kemudian hal kedua yang perlu teman-teman punya adalah namanya critical thinking. Pemikiran kritis ini kalau pengalaman di dunia kerja merupakan hal yang penting banget dimiliki sama teman-teman. Kenapa? Di sini tuh teman-teman benar-benar dituntut untuk aktif mempertanyakan suatu kejadian, suatu asumsi. Misalkan kita bilang, kayak tadi ini error, oh paling errornya kayak gini kali ya. Emang iya. Misalkan contoh juga, misalkan oh pada saat tekan tombol simpan kok aplikasinya force close ya, kok masalah gitu. Oh paling paling salah logik kali. Paling ini nih. Nah itu tuh perlu berani mempertanyakan pertanyaan liar-liar seperti itu berdasarkan situasi yang ada. Jadi nggak cuman oh ini error, ya udah. Jadi malah kayak bahasanya mungkin aku bilang pasif gitu ya. Dan itu sering banget terjadi. Jadi biasanya itu terjadi karena ada gap antara pas pembelajaran di kuliah, lompat ke dunia kerja, kok beda banget nih gitu. Padahal di kuliah mungkin terbiasanya mendengarkan ajaran, tapi di sini dituntut untuk, oke, kalau masa gini kamu harus ngapain nih gitu. Itu yang sering kali eh, bisa dibilang fresh grade gitu ya. Itu tuh langsung nge-freeze kayak, waduh nggak tahu gitu. Wah, nggak pernah nih, pertama kalinya nih disuruh gini, pasan kuliah nggak kayak gini deh gitu. Itu nomor 2. Dan yang terakhir adalah ngomong problem solving. Biasanya di sini setelah setelah menganalisa suatu permasalahan, dia mencoba untuk
access information-nya gitu ya. Dari situ nanti teman-teman pasti dituntut untuk kira-kira dengan permasalahan yang ada, solusi apa yang mau ditawarkan, seperti itu. Bahkan ekspektasinya sampai keluar solusi apa yang mau ditawarkan. Nggak cuman sekedar, oh ya itu masalah, oke, ya ya sudah gitu. Tapi justru teman-teman malah harus bisa ngasih solusi nih. Tapi di sini nggak perlu khawatirnya adalah jangan sampai berpikir, oh solusinya berarti harus benar ya. Enggak, padahal ketika kita bicara diskusi tentang solusi ya, sampaikan dulu ide kita. Nanti dari diskusi itu, ide-ide tersebut akan diolah menjadi, oh ternyata idenya jadi disempurnakan. Misalkan diskusi 2-3 orang misalkan. Yang satu berpendapat A, yang satu berpendapat B, satu yang C. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata bisa dikombinasikan nih. A, B, C-nya ini bisa dikombinasikan menjadi suatu solusi yang ternyata menjawab permasalahan itu. Gitu. Jadi beranikan diri untuk berani bersuara itu penting banget di dunia kerja. Terutama menawarkan suatu solusi seperti itu. Nah, ini mau ini ku kasih contoh case ya. Mungkin di sini juga tempat di mana mungkin ada yang mau menawarkan diri. Tadi Mas Aziz sudah nih. Nanti itu ya. Nanti ini ganti orang lain dulu ya. Nah, di sini mau coba kita terapkan tadi yang saya sharing sebelumnya. Contoh di sini ada suatu case di mana suatu toko fashion itu punya aplikasi dan melakukan rilis aplikasi baru, yaitu fiturnya Stock of Name, di mana Stock of Name ini digunakan seperti biasanya di lapangan itu untuk mencatat barang sekarang ini fisiknya berapa, jika di-compare dengan sistem bagaimana gitu. Nah, sayangnya pada saat ini dipublish, terjadi kendala di lapangannya, di mana jadi terdapat error pada saat melakukan scan produk. Jadi aktivitas Stock of Name itu jadi nggak bisa jalan. Kira-kira kalau menerapkan tadi ilmu yang sebelumnya, bagaimana bisa men-solve case ini gitu? Ada yang mau coba nggak dari teman-teman? Ayo, monggo, siapa yang mau nyoba? Lalu kupainya. Mestinya sih dari penjelasan tadi harusnya sudah dapat kebayangan bagaimana cara untuk menjawab case ini gitu. Salah dan benar urusan nomor 2 ya. Yang penting berani untuk Betul. mengungkapkan itu yang mau kita lihat seperti itu. Yuk, ada yang mau raise hand? Saya Pak. Mantap. Ya, Mungkin perkenalan dulu kali ya, baru nanti Betul. merespon gitu ya. Jadi kita tahu nih nama panggilannya siapa gitu. boleh. Oke, siap. Lanjut. Kenalkan nama saya Rafli, mahasiswa STIMIK semester 8. Oke, siap. Mungkin minta tolong open cam ya. Jadi kita kenal dengan Mas Rafli seganteng apa sih gitu. Waduh, Wadidaw. Ganteng banget lah. Kenapa? Astagfirullah. Waduh, kayak Raffi Ahmad ternyata ya. Waduh. Ayo, monggo. Ya, kalau dilihat dari study case-nya sih menurut saya baik lagi ke logic dulu. Karena di logic tadi kita bisa lihat ada namanya problem solving ya. Iya, betul. Problem solving. Jadi emang biasanya rata-rata programmer itu harus jago problem solving. Jadi kalau ada masalah-masalah kayak gini bisa dihandle itu Pak. Terus mungkin selain problem solving itu harus punya basic programnya dulu, program language. Dan yang ketiga itu konsepnya tahu si aplikasi ini harus kayak gimana gitu. Oke, itu kan step-stepnya ya. Nah, Iya, Pak. maksud dari ini tuh kira-kira dari tadi kan mungkin aku izin. Nah, di sini kan ada tiga hal yang dibutuhkan seorang developer seorang programmer atau developer untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, yang dimaksud di case ini adalah kira-kira nih kalau ada case yang seperti ini nih,
gimana nge-breakdown-nya sampai akhirnya menemukan bahwa oh permasalahannya di sini loh gitu. Hmm. Nah, mungkin bisa dicoba. Mungkin yang pertama sih dilihat dari pertama codingannya dulu sih Pak. Jadi dilihat dulu apa dari errornya dulu. Ini apa sih yang error? Biasanya kan kalau ada error kayak gitu bisa jadi karena codingan atau karena logiknya nggak jalan. Terus yang kedua itu dilihat dari scanning produk ini, maksudnya make ini berarti ya Pak, make apa? Make mesin gitu ya Pak? Misalkan menggunakan kamera yang bisa scan QR, misalkan seperti itu deh, misalkan. Ah. Nah, berarti kalau kayak gitu bisa bisa dari cari penyebabnya itu dari apa? Dari device-nya juga. Oke, Dicari betul. dari device-nya eh kekurangannya apa nih? Bisa jadi kan si kameranya nggak mendukung untuk scan seperti itu. Terus yang terakhir mungkin eh yang terakhir mungkin apa ya? Mungkin dari ya itu berarti codingannya atau antara si usernya yang nggak bisa makainya Pak. Oke, siap. Ya gitu Pak. Oke, terima kasih Rafli sudah sharing pemikirannya ya. Ya. Jadi betul tadi yang disampaikan sama Rafli terkait studi case ini. Nah, mungkin saya coba tambahkan biasanya seorang programmer atau developer ini cenderung langsung jump in dengan code-nya sebenarnya. Nah, pada saat terjadi suatu problem di aplikasi, hal pertama yang bisa dilakukan oleh seorang programmer atau developer itu adalah pertama menanyakan dulu ke usernya sebenarnya. Nah, mengingat kalau misalkan konteksnya adalah aplikasi ini bisa digunakan di HP dengan beberapa jenis, pertanyaan pertama yang bisa dilakukan adalah, Pak, Bu, atau Mas, Mbak, gitu. Iya. Kira-kira HP-nya itu merek Buatan apa atas ya ya. sekarang ya? Seperti itu. Kita tanyakan Buatan kalau dulu naruh. pada device apa Iya. kok terjadi case yang seperti itu. Kalau motor pasar motor jauh saya kan motor. Saya kalau pakai oper yang depan pom bensin tuh. Ozi. Oke, kemudian habis setelah menanyakan pada device apa sih kendalanya, oke, kita setelah itu adalah yang kita perlu pastikan lagi ke usernya adalah, boleh tahu nggak sih skenario sampai terjadi problem yang dilaporkan ini seperti apa? Di situ kita menggali apa sih langkah-langkahnya sampai user ini ngalamin itu. Karena kadang user itu atau kita sebagai pemakai aplikasi kadang-kadang asal tekan-tekan aja, tiba-tiba error nih aplikasi gitu kan. Padahal belum tentu yang cuman case lurus, misalnya contoh habis input-input save terus error gitu. Kadang ada yang input, oh tekan home dulu, aplikasinya buka aplikasi lain, balik lagi, terus tekan lagi, oh kok force close gitu. Kadang-kadang ada skenario yang cuman usernya yang tahu nih. Nah, itu yang kita perlu pastikan dulu pada saat ada laporan problem di aplikasi. Nah, setelah tahu skenario-nya, nah barulah tadi seperti Raffi bilang, betul kita mulai cek, oh pada code yang mana sih sebenarnya yang menimbulkan problem. Nah, di sini biasanya dilakukan yang namanya debugging. Mungkin teman-teman nanti di belakang akan saya share. Debugging ini sebenarnya adalah langkah-langkah yang nanti buat mengerucutkan inti problem dari kendala tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke. Lanjut ya ini ya, Pak Omian, oke? Atau mau gimana, Pak? Oke, mungkin saya Oke, tambahkan sedikit ya. Di mana ya. biasanya sih kalau kita
Setelah kita dapat bukti crash-nya seperti apa, baru ditanya lagi, ini terjadi di salah satu HP atau semuanya, gitu kan ya. Nah, ketika itu misalnya dibilang, oh semuanya terjadi gitu, berarti kan case-nya massal nih gitu. Jadi nanti tim IT udah tahu berarti ada problem di coding. Nah, kalau misalnya case ini hanya terjadi pada HP, Recording in nanti akan kita kasih progress. tahu tuh bentuk tipe HP-nya seperti ini ya gitu. Nah, dari situ tim IT akan mengecek, oh ternyata tipe Android-nya nih yang belum support, belum ke-handle ternyata di situ gitu. Biasanya seperti itu. Atau bisa jadi yang di-scan bukan barcode tapi tulisan. Nah, berarti usernya tuh yang scan barcode ya, bukan tulisan ya. Ini bukan salah program gitu. Kurang lebih mungkin tambahan dari saya seperti itu, Mas Anton ya, dan Ya, teman-teman adik-adik mahasiswa. terima kasih Pak Otmian. Oke, lanjut lagi ya. Ngomongin bahasa pemrograman nih, ini makanan teman-teman sehari-hari lah ya, yang dipelajari pada saat perkuliahan juga. Nah, programming language ini kan kita kenal sebagai sekumpulan instruksi di mana supaya seorang developer dengan suatu komputer atau software itu bisa ngobrol nih gitu. Nah, programming language itu tujuannya untuk itu, sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan komputer. Nah, di sini mau sharing ke teman-teman adalah ada lima hal yang perlu teman-teman perhatikan di sini ketika mempelajari suatu bahasa pemrograman. Yang pertama udah pasti tentukan dulu mau belajar apa. Dalam konteks mobile, kita tadi kenal ada teman-teman akan mengenal yang namanya pernah dengar Kotlin, ada ngomongin Java, ada Dart, dan bahkan tadi sempat beberapa tersebutkan kayak Cordova dan beberapanya seperti itu. Nah, di step kedua, di sini hal yang paling penting adalah memahami fundamentalnya. Jebakan yang sering terjadi di jebakan yang sering terjadi di dunia pekerjaan IT itu teman-teman tuh berusaha untuk menghafal apa yang pernah dipelajari di perkuliahan. Padahal di sini tertulis dengan jelas bahwa membiasakan diri dengan dasar konsep dari pemrograman tersebut. Misalkan contoh teman-teman mengenal variabel, tipe data, kondisional, looping, dan function. Nah, yang sering terjadi itu nyoba menghafal ini semua. Padahal sebenarnya yang penting teman-teman dapat konsepnya, sudah, sisanya mengalir seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi adalah untuk kita lebih terbiasa dalam bahasa pemrograman, tentunya kita perlu hands-on. Hands-on di sini yang dimaksud adalah apa yang kita pelajari selama perkuliahan atau kita mungkin ikutin course, itu wajib diterapkan di eh, project ataupun teman-teman misalkan iseng nih pengen bikin aplikasi A deh, coba pengen nerapin apa yang dipelajari sebelumnya. Nah, penting banget hands-on itu terjadi seperti itu. Nah, biasanya pada saat hands-on, nemu problem-problem yang, ini apa ya, kok nggak tahu ya. Nah, di sini tuh penting banget teman-teman mulai melibatkan diri dalam suatu komunitas atau forum, di mana di sini teman-teman nggak mungkin sendirian terkait kendala yang dialami. Pasti sudah pernah orang sebelumnya itu ngalamin hal seperti ini. Dan ini akan sangat membantu teman-teman sekali dalam istilahnya bahasanya kalau misalkan ada yang sudah jalanin duluan, ya teman-teman tinggal mengikuti cara yang sudah pernah disebutkan seperti itu. Dan yang terakhir, tentunya dalam membiasakan diri dalam bahasa pemrograman, ya jelas perlu melatih secara reguler. Itu akan juga membantu teman-teman untuk meningkatkan skill teman-teman, meningkatkan juga pemahaman konsepnya. Jadi mau bahasa pemrograman apapun intinya, sebenarnya teman-teman asal pegang konsepnya pasti bisa seperti itu. Nah, bicara konsep tadi kan sempat dijelasin ya di poin nomor 2. Fundamentalnya apa sih? Belajar tentang variabel, tipe data. Di sini teman-teman perlu sekali memahami di dunia kerja terkait penamaan variabel. Menurut saya itu paling penting. Biasanya kalau di kuliah kan teman-teman bikin variabel misalkan nih var A sama dengan 1, var B sama dengan 2, function tambah A plus B. Mungkin di dunia perkuliahan itu bisa diterapkan, tapi kadang-kadang itu bukan kadang-kadang sih, lebih seringnya teman-teman bawa gaya penamaan itu ke dunia kerja dengan statement bahwa, oh ya kan intinya fungsinya sama Pak, jalan nih gitu.
Kenapa harus dikasih nama ya? Kan mikirin nama itu ya nggak gampang juga. Kan yang penting kita paham. Nah, yang sering terjadi lupa kalau suatu aplikasi yang dibuat di tempat kerja itu nggak selalu kita yang megang. Bagaimana ketika misalkan teman yang lain megang, pastikan untuk memahami itu sangat suffer sekali tuh, sangat pain banget kayak ini kenapa sih dia bikin nama begini? Oh, ini tuh maksudnya ini. Dia harus ngerunutnya tuh sampai dalam banget baru tahu. Oh, maksudnya ini. Nah, itu perlu banget teman-teman tahu bagaimana memberikan nama variabel. Walaupun mungkin kesannya variabel kan cuma gitu doang ya gitu kan. Padahal itu penting banget. Beda beda nama, beda arti seperti itu. Kemudian ngomongin tipe data. Tipe data ini biasanya akan sering teman-teman hadapi terus pada saat buat aplikasi. Nah, yang biasanya cukup fatal adalah kasusnya Fresh hari ini di tempat kerja. Contoh ada tabel yang untuk menyimpan nilai nominal rupiah yang ternyata nominal rupiahnya itu bisa lebih dari 2M misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan developer kurang tahu atau programmer kurang tahu tipe data yang digunakan, biasanya dia akan pilih integer. Padahal seperti kita ketahui integer itu punya batasan gitu. Nah, itu hal sepele itu ternyata berdampak sekali di aplikasi, bahkan bisa sampai membuat aktivitasnya tidak bisa dilanjutkan, sehingga harus berjalan manual atau jadi asumsinya misalnya sebelumnya manual, sudah disistemkan, harus balik lagi ke masa manual lagi. Nah, di situ pasti customer atau user itu pasti akan ngomel banget. Hanya soal sepele seperti itu. Nah, berikutnya terkait control structure, di sini pasti teman-teman sering belajar, cuman biasanya ngomongin penuhi. Misalkan contoh menggunakan if suatu condition, udah selesai. Pertanyaannya adalah, kalau itu tak terpenuhi, aplikasi perlu ngapain nih? Nah, itu tuh sering banget miss. Jadi cuman kalau memenuhi aja, kalau nggak memenuhi, ya kan nggak mungkin terjadi gitu. Padahal kadang-kadang secara aplikasi perlu lo di-handle seperti itu. Kemudian ngomongin switch, nah switch ini kadang-kadang pasti bingung nih, kapan sih harus pakai switch, kapan sih harus pakai if else. Nah itu kadang-kadang developer cuma bilang, kan outputnya sama Pak, kenapa harus pakai ini? Kan yang penting jadi gitu. Nah itu sering banget jawaban seperti itu. Nah itu penting banget tahu konsep dari kapan harus menggunakan if, kapan harus menggunakan switch, itu penting banget. Kemudian yang mungkin ini istilah yang mungkin teman-teman belum terbiasa, satu lagi namanya ternary operator. Jadi sebenarnya di sini if itu bisa kita tulis secara inline tanpa harus seperti ada bracket seperti di atas seperti itu. Dan terakhir loop ada for, while, do while. Ini penting banget tahu bedanya. Nah, kadang ada tes ketika masuk dalam suatu interview, kadang seorang yang lulus kuliah tuh nggak bisa bedain kapan harus pakai for, kapan harus pakai while, kapan harus pakai do while. Itu padahal hal basic banget dan sudah pernah diajarkan umumnya di mata kuliah seperti itu. Berikutnya ngomongin data structure, di sini teman-teman perlu tahu kapan harus pakai array, kapan harus pakai list, kapan harus menggunakan hash map. Seperti itu. Jadi benar-benar lebih ditanya kapan harus dipakai, apa ini, bagaimana caranya gitu. Seperti itu. Kemudian bicara konsep lagi ada algoritma. Biasanya ini dipelajari juga sama teman-teman tentang sorting dan searching. Itu sudah umum, biasanya sering dibahas. Kemudian ada memory management. Ini walaupun mungkin kesannya kayak kan cuma garbage collection gitu. Tapi di aplikasi yang sudah berjalan cukup besar atau cukup kompleks, ini tuh matters. Jangan sampai diabaikan untuk garbage collection-nya. Concurrency dan parallelism di sini ngomong asynchronous programming sama thread. Ini perlu tahu juga bahwa kadang-kadang ada developer juga nggak tahu kapan harus pakai async, kapan nggak usah pakai. Itu benar-benar kelihatan banget kalau misalkan suatu proses jadi lemot banget, atau misalkan suatu proses yang harusnya user menunggu tapi dibikin jalan belakang, itu bakalan kacau tuh. Seperti itu. OP di sini mungkin ada beberapa, tapi yang pasti teman-teman harus mempelajari tahu apa itu kelas, apa itu objek, apa itu inheritance, polymorphism, dan encapsulation. Minimal tahu perbedaannya. Soal penerapan tetap pasti bahwa harus teman-teman sering hands on. Yang penting konsepnya paham dulu nih gitu.
error handling di sini aku bilang penyakit ya, penyakit yang terjadi di suatu pengembangan aplikasi, mau developer baru, junior developer yang usia 1 sampai 2 tahun, mau orang fresh grade, mau orang sudah senior gitu ya. Kadang-kadang lupa hal sepele seperti ini. Jadi ketika ada error di aplikasi itu lupa di-handle. Jadi ya aplikasi kalau error aja udah, ya udah misalkan contoh aplikasinya force close atau aplikasinya atau tiba-tiba loh kok keluar langsung ya ke halaman utamanya Android atau iPhone misalkan seperti itu. Nah itu biasanya nggak pernah di-handle. Kemudian mau debugging sama seperti yang seperti saya jelaskan, debugging itu benar-benar step yang perlu dipelajari untuk mengerucutkan permasalahan yang terjadi sampai tahu oh ternyata penyebab masalah force close atau error itu adalah di bagian ini. Debugging itu sangat penting banget untuk dipelajari. Itu berkaitan dengan problem solving-nya teman-teman nanti. Dan yang terakhir ngomongin software development principle ini mungkin teman-teman bisa coba masih ini atau nulis ini dengan ngikutin course. Setahu saya di Decoding ada course gratis membahas soal solid principle. Ini penting banget buat dipelajari. Untuk dry sendiri repeat yourself sebenarnya di sini teman-teman akan diajari kemampuan Recording in bagaimana progress. melakukan searching di Google tetap aja tidak pernah menghasilkan hasil yang tepat atau memuaskan lah bahasanya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Sehingga ya bisa dibilang bahwa konsep jauh lebih penting dibandingkan dengan mengingat konsep-konsepnya ya. Jadi nggak valid gitu bahasanya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaannya akhirnya dari penjelasan 3 hal tadi, mana yang lebih penting buat teman-teman yang ingin kedepannya menjadi mobile developer? Ada berubah jawaban nggak tadi mungkin dari siapa mungkin tadi Mas Aziz ya tadi ya? Jawabannya adalah jeng jeng jeng. Siapa nih yang mau jawab? Misalkan bahasa bahasa ibunya teman-teman adalah bahasa Indonesia. Ketika teman-teman belajar bahasa Inggris, kan yang sering diajarkan pada saat pelajaran atau pada saat perkuliahan kan justru tentang konsep-konsepnya. Bagaimana kita berbicara terkait masa depan, bagaimana kita berbicara tentang masa lalu, itu kan diajarin cara kerangkanya soal seperti itu. Tapi kan penerapannya ya balik lagi seberapa terbiasa teman-teman. Nah, maka dari itu ya terbilang bahwa konsep adalah nomor satunya. Jadi programming language sendiri itu teman-teman mau
jadi seorang kedepannya nih misalnya mau jadi mobile developer, mau jadi front end, mau jadi back end, itu programming language itu mengikuti. Teman-teman sangat bisa fleksibel belajar itu tanpa harus mencoba menghafal sintaks. Pahami konsepnya, pasti programming language-nya ngikutin. Itu kurang lebih. Oke. Nah, ini udah masuk menu utamanya. Sebenarnya di sharing ini akan mungkin saya bilang cenderung lebih singkat, tapi pahamilah konsepnya. Seperti itu. Jadi teman-teman akan belajar seperti yang disampaikan ke teman-teman, ya ada 5 hal di sini yang akan teman-teman pelajari. Bagaimana pengenalan tools untuk mengembangkan Android, bagaimana memahami basicnya, bagaimana menguasai komponennya, memahami fondasi dari kenapa harus dilakukan layouting dalam pemrograman, maupun bagaimana mengimplementasi intent gitu. Mungkin teman-teman kayaknya lihat ini kayak udah tahu semua ini gitu, apaan sih gitu kan. Nah, mungkin coba saya breakdownin. Nah, dalam pengenalan tools pengembang Android sendiri sebenarnya di saat ini itu teman-teman akan banyak berinteraksi dengan 2 tools ini yang seringkali dilihat. Ada yang namanya Android Studio, ada yang namanya VS Code atau Visual Studio Code. Nah, di Android Studio sendiri saat ini sudah supporting untuk development tiga pendekatan ya. Yang pertama menggunakan Kotlin, yang kedua menggunakan Java, yang kedua menggunakan Flutter. Seperti itu. Sayangnya biasanya Android Studio ini selalu dikenal bikin laptop suaranya kayak helikopter. Berat banget sampai kipasnya tuh kenceng gitu. Nah, yang teman-teman yang berminat mempelajari mobile development spesifik ngomongin Flutter, pribadi saya merekomendasikan teman-teman pakai VS Code. Itu enteng banget, beneran enteng. Dan apa ya, bisa bilang bikin happy lah, karena dulu pribadi di zaman dulu saya pertama kali kerja, saya ngerasain development aplikasi mobile dengan laptop yang posisinya RAM-nya 4 GB. Untuk compile suatu aplikasi ke device itu bahkan sampai saya nunggu 5 menit. Jadi lebih lama nunggu compile-nya daripada ngodingnya. Itu. Jadi alternatif dari kalau teman-teman Flutter bisa di VS Code seperti itu. Nah, biasanya kalau teman-teman bermain dengan tools-tools ini, pasti nggak jauh mengenal beberapa poin ini sebenarnya. Di mana SDK Manager udah pasti tujuannya ya untuk kita bisa mengakses sesuai dengan API level yang kita pingin. Seperti tadi kayak ada vanilla ice cream, pingin lollipop, pingin KitKat. Nah, di sini urusannya soal versi-versi itu di situ semua. Kemudian Device Manager, ADB, dan Android Emulator atau device real gitu ya. 3 ini saling berterkaitan, di mana ADB itu kuncinya, keywordnya adalah dia sebagai jembatan antara suatu device atau emulator terhadap IDE kita. Itu fungsi dari ADB atau Android Debug Bridge gitu. Nah, kalau Device Manager kita bisa menambahkan beberapa device, konsepnya emulator, cuman biasanya nggak direkomendasikan karena seperti tadi bilang cukup berat, dan bahkan kalau speknya agak limited biasanya sangat berat sekali. Jadi tidak direkomendasikan untuk pakai emulator kalau teman-teman mainan dengan Android Studio. Betul. Kemudian Cloud Editor ya seperti biasa teman-teman akan bermain di situ, tahu bisa drag and drop sebenarnya di situ juga. Kemudian ada debugger. Debugger ini sebenarnya kita bisa monitor performa yang terjadi di aplikasi ketika suatu proses dilakukan. Kita juga bisa monitor berapa sih koneksi internet, berapa kuota yang dipakai pada saat kita apa sih bahasanya ya, ngobrol dengan API misalnya gitu. Itu bisa kita monitor di situ semua. Dan yang terakhir adalah ProGuard atau R8. Tadi di depan kita sempat tadi sharing terkait namanya security. Nah, ProGuard ini bahasanya adalah versi gratis dari security yang sudah di-provide oleh Google sendiri. Jadi mungkin teman-teman ProGuard itu tujuannya buat melakukan obfuscate sebenarnya. Obfuscate ini untuk mencegah ada yang namanya reverse engineering. Nah, biasanya aplikasi yang kita publish ke Play Store atau Apple Store itu wajib banget diimplementasi ProGuard ini. Kena ProGuard atau versi berbayarnya kalau teman-teman nanti mau coba googling namanya DashGuard. Jadi per license-nya harganya cukup lumayan dalam satuan euro kalau nggak salah. Jadi cukup mahal, tapi itu security-nya paling the best saat ini seperti itu.
Nah, bicara soal dasar, pada saat teman-teman berinteraksi dengan pemrogram mobile, ada 3 hal yang teman-teman akan pelajarin di situ. Ada ngomong library, ada ngomong versioning, dan flavor. Di dunia kerja ini penting banget diketahui. Kenapa? Pada saat zaman kuliah mungkin teman-teman nyoba nih, coba library A, coba library B, tambahin semua aja gitu kan. Padahal kalau teman-teman sadar coba lihat, itu size APK kalau di build itu akan semakin bengkak. Nah, cenderung kadang tidak memperhatikan itu. Nah, library yang dimaksud seperti apa? Mungkin teman-teman familiar ketika berinteraksi dengan namanya Gradle. Di sini pasti minimum library yang di-set ketika new project pasti 2 hal ini umumnya. Seperti itu. Nah, yang paling menarik di dunia kerja ngomongin mobile development adalah versioning sebenarnya. Di Gradle kalau mungkin teman-teman pernah lihat ada namanya version. Version itu sebenarnya di dunia kerja ada versinya sampai 3 digit lah ya ngomongnya. Di mana versi paling depan tuh sebenarnya disebut dengan versi major. Untuk yang major ini maksudnya seperti apa? Major itu misalkan kayak teman-teman mengubah, contoh misalkan teman-teman punya aplikasi fiturnya adalah stok omam tadi deh, misalkan contoh fiturnya stok omam tadi. Stok omam di mana metodenya adalah melakukan scanning menggunakan kamera. Tiba-tiba ada permintaan nih, tolong dong integrasikan device ini dengan aplikasi scanner tanpa menggunakan kamera, karena kameranya itu ketika di ruang gelap jadi tidak bisa mendetek barcode-nya. Nah, itu bisa kita bilang perubahan yang cukup masif gitu. Dari yang sebelumnya pakai kamera, karena menjadi pain atau menjadi kesusahan bagi usernya, dibuanglah opsi itu dan diganti menjadi menggunakan third party atau alat scanner selain kamera. Nah, itu termasuk major sebenarnya di situ. Atau kita bisa bilang framework-nya berubah. Tadi sempat disebut misalkan teman-teman dari yang menggunakan arsitektur desain yang misalkan yang standar gitu ya, terus teman-teman tergerak untuk nyoba merapikan atau mengubah menjadi framework yang jauh lebih bisa di-maintain, itu tergolong major sebenarnya, seperti itu. Nah, versi tengahnya adalah minor. Minor ini biasanya contoh suatu aplikasi, nambah fitur baru atau modul baru, atau modul yang sudah ada perbaikan, atau bukan perbaikan, ada perubahan sedikit, kayak gitu. Nah, itu versi tengahnya lah yang naik, seperti itu. Dan yang terakhir adalah versi yang paling belakang, disebutnya patch, di mana di sini tuh ketika teman-teman nih punya aplikasi, terus tiba-tiba ada laporan kayak tadi tuh misalkan, force close nih, gini. Nah, pada saat kita publish ke Play Store, itu teman-teman nggak bisa nge-publish dengan versi yang sama. Pasti harus ada versi yang diubah, seperti itu. Kurang lebih versioning seperti itu. Dan yang terakhir, kalau di dunia kerja, teman-teman akan kenal namanya flavor, atau mungkin kalau teman lihat mungkin varian juga, varian. Nama lain dari flavor ada varian, seperti itu. Jadi teman-teman tuh bisa dalam aplikasi yang sama tapi dibentuk berbeda environment. Contoh nih, ini untuk aplikasi production. Production itu artinya adalah aplikasi yang digunakan, sudah diakses oleh user dan dipakai untuk kesehariannya. Sedangkan untuk development itu biasanya ditujukan untuk developernya. Jadi misalkan nih, setelah rilis aplikasi versi 1.0.0, terus ternyata ada temuan nih masalah gitu. Nah, ketika teman-teman mau mengimplementasi perbaikannya dan ingin ngetes perbaikannya tanpa mengganggu proses productionnya, teman-teman bisa gunakan flavor ini. Contoh di sini kalau teman-teman lihat ada version code dan version name, di sini ada perbedaan di mana version code-nya naik 1 digit dari sebelumnya, dan version name-nya tadi karena ada bug fix, yang naik hanyalah belakangnya saja. Nah, itu teman-teman bisa nge-build APK dengan berbeda dalam satu device, itu bisa jadi 2, satu versi production, satu versi dev. Seperti itu. Nah, nanti gambarannya kurang lebih di idenya kurang lebih kayak gini nih sebenarnya. Nah, sedikit sharing, di sini kan kalau dilihat ada ngomong debug, ada rilis. Aplikasi yang harus dikasih ke user itu harus versi yang rilis. Debug itu biasanya kalau teman-teman colok device ke PC atau laptop, terus kemudian compile langsung ke dalam
ke dalam device itu biasanya dikompil dalam bentuk debug biasanya. Nah, bagaimana sih membentuk aplikasi versi rilis? Teman-teman nanti akan berkenalan sama yang namanya keystore. Keystore ini sebagai bahasanya apa ya? Sebagai validasi dari si Google untuk menyatakan bahwa ini versi rilis ya. Udah lock nih versi sekian, ini versi rilis gitu, seperti itu. Dan pasti ketika APK yang dikasih adalah versi debug, pasti di reject sama Google-nya, seperti itu. Kurang lebih ngomongin library, versioning, flavor, basic teman-teman yang pasti interaksi di pemrograman mobile ini udah pasti. Sisanya coding ya bahasa pemrograman, tapi ini penting banget diperhatiin, seperti itu. Nah, lanjut ngomongin under permission, tadi kan di depan sempat saya ceritain sedikit seperti itu. Nah, cuman under permission sendiri itu sebenarnya terbagi menjadi dua hal. Yang pertama untuk sifatnya critical, yang kedua adalah untuk secondary. Nah, contoh critical itu seperti apa? Contoh nih kalau teman-teman pertama kali install aplikasi, terus dibuka, tiba-tiba depan udah ditodong nih, allow maps, allow storage, allow kamera. Nah, itu yang dimaksud dengan critical atau diminta untuk di-allow dari depan. Karena apa? Ketika permission itu tidak diberikan, maka aplikasi ini sama sekali tidak bisa digunakan oleh usernya. Nah, berbeda dengan kalau secondary berbeda dengan critical, biasanya teman-teman akan berinteraksinya adalah contoh nih pada saat dengan scanner yang sama ya tadi install aplikasi, terus di depan ada minta akses storage gitu kan, storage doang misalkan. Ternyata di dalam ada fitur kamera nih. Pada saat tekan take foto atau upload foto gitu, tiba-tiba tertanyain minta izin akses kamera ya. Nah, itu yang dimaksud dengan permission secondary. Jadi in context, jadi tergantung kebutuhannya. Jadi nggak harus yang semuanya itu taruh depan nih. Contoh misalkan aplikasi teman-teman dibikin tuh butuh kamera, butuh GPS, butuh storage, butuh Bluetooth misalkan contoh ya. Nah, ketika teman-teman lihat itu pasti kan gampang taruh depan semua aja, ngapain sih di dalam harus gitu. Nah, padahal konteksnya clear nih. Kalau misalkan apakah harus di depan juga untuk bisa akses Bluetooth, padahal fiturnya ada di dalam. Di depan itu tidak membutuhkan itu untuk bisa akses aplikasi. Nah, itu biasanya suka dicampur-campur tuh ya udah depan aja semua daripada ribet gitu. Padahal ada kamarnya sendiri-sendiri seperti itu. Nanti sempat bilang contohnya kurang lebih seperti ini. Sebagai informasi tambahan buat teman-teman, sebenarnya untuk Android versi 10 ke bawah sebenarnya cukup menambahkan ini di manifest. Kalau teman-teman coba bikin project baru, Android manifest adalah tempat di mana teman-teman mendaftarkan permission. Hanya saja semenjak update-nya Google di Android 10 ke atas, itu tuh tidak cukup hanya mendaftarkan itu di manifest. Dan biasanya nih simple mistake-nya kadang-kadang teman-teman yang kalau baru implementasi ini tuh kadang-kadang ini kok error ya, kenapa ya? Pas dicek, oh iya kan versinya udah beda ya, versinya yang ini di atas 10 nih, nah harus ditambahin. Nah ini biasanya kalau di dunia kerja bahasanya dikenal dengan namanya compatibility, di mana biasanya seorang developer itu harus memastikan bahwa baik aplikasi sebelumnya, versi sebelumnya maupun versi ke depan yang paling latest itu terakomodir. Nah, kadang-kadang kita sadari bahwa kewajiban kita menata jam istirahat. Oke. Nah, selain ngomongin permission, sebenarnya ada satu teori yang ini saya bilang yang bantu saya sampai hari ini tuh paham banget bahasanya adalah menguasai komponen. Mungkin saya bilangnya gitu ya. Dimana namanya adalah Atomic Design System oleh Brad Frost. Nah, di sini tuh Brad Frost itu punya teori di mana dia memecah part besar menjadi lebih kecil dan kita disilakan dengan nama-nama yang dengan unsur seperti kimia. Contoh ngomongin atoms di sini tuh sebenarnya long short story-nya ngomongin soal komponen sebenarnya. Contoh misalkan ada label, ada inputan teks, ada tombol. Jadi masing-masing ini disebut sebagai atom. Seperti itu. Ketika
dua komponen dikombin menjadi satu, di Breadforce ini mengistilahkan sebagai molekul. Jadi contoh di sini kalau dilihat ketika ada inputan email, biasanya kan kalau nggak ada keterangan email kan kadang-kadang nggak tahu ya, apalagi kalau nggak dikasih hint seperti ini nih, name@email.com. Kebayang nggak ketika hint ini tidak ada, terus label ini nggak ada, jadi ini disuruh input apa ya gitu kan, kayak gitu. Nah, ketika beberapa molekul digabung itu disebut sebagai organisme kalau menurut teorinya si Breadforce ini. Contoh di sini adalah suatu inputan untuk login seperti itu. Nah, lanjut dari organisme sebenarnya akan bicara ngomongin template, di mana template ini tuh kita masih ngomongin adalah long short story-nya ngomongnya adalah suatu struktur yang berisikan kumpulan dari organisme. Jadi misalkan pengennya, oh nanti ada kotaknya, nanti yang di ujung ini nanti ada gambar profile, di bagian kanannya ada hamburger menu, nanti di bawah ini harusnya muncul nama company nih, terus ada menu-menu kecilnya seperti itu. Itu masih ngomong template. Nah, dikatakan suatu halaman login itu artinya adalah isi dari halaman tersebut itu sudah diisi dengan real content lah ya. Bilangnya tadi bilang ada profile foto nih, tadi bilang kan ini tempatnya profile foto nih. Nah, di page misalkan gitu, nanti di sini tuh sudah dengan konten aslinya. Misalkan nanti itu ada gambar default thumbnail misalkan kayak gitu. Jadi sudah diisi sesuai kebutuhan bisnisnya, kurang lebih begitu. Nah, yang paling sering teman-teman developer hingga hari ini pribadi rasakan ada hal sederhana yang selalu dilupakan yaitu versi subatomiknya. Pada saat kita bikin aplikasi mobile, sebenarnya teman-teman tuh programmer umumnya gitu ya, kadang ya udah kan pokoknya tampil, tapi tidak memperhatikan bagaimana jarak dari masing-masing isian, bagaimana pemilihan warna, bagaimana pemilihan teksnya atau jenis fontnya maunya. Apakah perlu ada shadow atau tidak? Hal kecil subatomik ini tuh sering kali disepelekan sama developer. Jadi kayak ya kan pokoknya tampil gitu. Jadi ya nggak disalahkan karena ada jenis programmer yang fokus dengan fungsionalitas, ada yang fokus dengan UI atau UX. Kalau nggak salah teman-teman saya dengar katanya mempelajari itu. Nah, teman-teman di dunia kerja itu kalau bisa mengkombinasikan antara UI UX dengan functional itu bisa menjadi lebih buat teman-teman. Ngomongin font lah, itu kan sepele gitu. Tapi ternyata kalau target usernya, misalkan contoh nih, bikin aplikasi target usernya orang tua, bikin fontnya kecil nih, 10 pixel misalkan, ya nggak bakal dipakai aplikasinya gitu. Padahal sebenarnya ketika kita tahu target usernya, kita bisa adjust itu. Nah, hal-hal sepele ini nih yang suka ketinggalan. Kurang lebih ini adalah terkait basic yang teman-teman perlu pahami pada saat pemrograman mobile seperti itu. Nah, sekarang ngomongin komponennya. Komponennya secara umum, mau platformnya mobile atau web, sebenarnya teman-teman akan selalu familiar dengan, kalau mau tampilin teks pakai apa ya? Oh, pakai label. Nah, di Android itu dikenal dengan namanya text view. Seperti itu. Nah, untuk inputan teks, sebenarnya inputan teks itu di Android kita bisa setting apakah untuk kebutuhan format email atau format nama besar kecil atau nomor telepon atau angka itu bisa diatur. Nah, di sini namanya edit text kalau di Android. Kemudian ada button. Button ini sering banget kesalahan yang sering terjadi adalah ketika ada kebutuhan menampilkan punya button yang punya icon di sampingnya. Contoh edit misal button edit di mana pengennya di sebelah tulisan edit ada gambar pensil. Kalau tidak mendalami komponennya, biasanya developer atau programmer itu suka ngide, gabungin komponen buat nampilin gambar ditumpuk sama tombol. Padahal ada komponen yang sudah ditentukan untuk bisa langsung pakai tanpa harus mengcustom seperti itu. Kurang lebih begitu ngomongin button. Kalau pop up teman-teman perlu tahu apa bedanya dialog, alert dialog, dan depicker dialog. Dialog itu biasanya terbagi menjadi beberapa jenis. Misalkan hanya menginformasikan, misalkan. Atau butuh mengkonfirmasi ke user, misalkan nih, apakah yakin ingin menyimpan data? Seperti itu.
Atau bahkan ada yang kalau teman-teman pernah bikin aplikasi simpel gitu ya, misalkan inputan ini harus diisi gitu. Tombol OK-nya bukan di kanan tapi di kiri karena menggunakan netral button misalkan kayak gitu. Nah, di dialog itu punya 3 jenis button sebenarnya bawaannya. Negatif, positif, sama netral. Nah, itu ada aja yang pakai pokoknya tombolnya muncul. Nah, itu tuh sering banget terjadi kayak gitu. Nah, kalau dipikir pasti tentang memilih tanggal seperti itu. Yang tricky justru malah di bagian kanan ini sendiri sebenarnya teman-teman. Single choice ini kita selalu mengenal itu sebagai radio button. Cuman kadang yang suka dicampur adukin adalah biasanya single choice itu kebanyakan pilihannya itu cuman beberapa 2 opsi. Kadang-kadang digabung banyak gitu. Bisa sampai 10. Misalkan nih contoh nih bikin pilihan eh, mana statement di bawah ini yang paling paling sesuai gitu kan. Pilihannya bikinnya radio button tapi ternyata sampai 10-20 row radio button itu kan jadi kayak ini kenapa jadi single ya, kan mungkin ada komponen yang jauh lebih tepat daripada ini. Nah, kadang suka disalahartikan begitu kan, yang penting cuma bisa pilih satu. Nah, itu ada aja yang kayak gitu. Nah, untuk multiple choice sebenarnya sama, check mark, jadi teman-teman bisa pilih banyak. Dan berikutnya drop down ini yang sering jadi pain ketika misalkan contoh nih, kalau teman-teman pernah eh, diminta untuk mengisi data pribadi, misalkan alamat ini kecamatan mana, kelurahan mana, misalkan gitu. Nah, untuk data yang biasanya seringkali lebih dari 30 item yang ngomongnya di dropdown, itu kadang lupa bahwa masa iya sih user harus nyariin misalkan contoh nih dari A sampai Z, ternyata yang dia cari huruf depannya M. Kebayang nggak teman-teman kalau misalkan itemnya itu ada 1000, suruh pilih satu-satu nyekrol. Padahal perlu kita bisa tambahkan yaitu adalah fitur search juga. Jadi walaupun bentuknya dia drop down tapi bisa di search. Pasti teman-teman pernah berinteraksi dengan komponen seperti itu mungkin dari ngisi web dan lain-lain. Nah, di sini disebutnya spinner seperti itu. Dan yang terakhir ngomongin list. List ya seperti biasa untuk menampilkan kumpulan item dengan kebutuhan mau menurun ke bawah atau menyamping dari kiri ke kanan seperti itu. Nah, komponen yang selalu dipakai sekarang adalah reserve view. Kalau mungkin teman-teman masih ada yang pakai dengan yang namanya list view, sekedar masukan bahwa itu sudah tidak disupport dan tidak dipakai. Jadi gunakan reserve view karena dua hal ini punya perbedaan. Di mana kekurangan dari list view sendiri sudah di cover semua oleh reserve view seperti itu. Dan yang terakhir adalah expandable list view. Mungkin kalau teman-teman berinteraksi dengan web, bahasanya adalah akordion itu. Jadi expandable list view adalah akordion kalau ngomongin bahasanya web ya. Nah, kemudian resource ini tuh teman-teman pasti mainan sama ini pada saat pengembangan aplikasi mobile. Misalkan contoh drawable ini tempat di mana teman-teman pengen custom suatu shape, misalkan pengennya suatu button tuh bentuknya pinggirannya melengkung sempurna gitu ya. Itu harus didaftarkan di sini. Mau kasih animasi juga di sini. Kalau layout, sebenarnya teman-teman pasti akan auto, kalau teman-teman bikinnya adalah menggunakan suggestion dari si IDE-nya sendiri, sebenarnya layoutnya akan langsung terbentuk ketika kita ingin bikin suatu activity atau suatu kelas seperti itu. Mipmap ini dulunya itu eh, tempat tempat kita menyimpan suatu logo aplikasi itu bukan di mipmap dulu. Dulu ada namanya drawable. Di mana kalau teman-teman lihat ada namanya drawable XHDPI, HDPI, MDPI, triple HDPI. Sekarang setelah diupdate semua pindah ke mipmap. Jadi di situ khusus untuk kebutuhan logo saja. Dan umumnya logo itu kalau nanti teman-teman mainan dengan Play Store, ukuran logo yang perlu di provide itu ada ukuran 512 kali 512. Itu wajib kalau misalkan bermain dengan Play Store. Seperti itu. Dan sisanya ada string dan color seperti tadi sempat dijelaskan bahwa ya ini tempat teman-teman mendaftarkan teks maupun warna yang supaya bisa di reuse berkali-kali tanpa harus
di hardcode di masing-masing halaman. Kenapa kok perlu pakai yang ini? Karena kebayang nggak teman-teman misalkan nih punya satu layout isinya button misalkan ada tombol simpan, nulisnya simpan di situ misalkan. Terus ternyata seiring berjalannya waktu, aplikasi teman-teman tuh berkembang pesat dan ternyata ada 1000 form, misalkan gitu. Ada 1000 form yang harus ya dengan beberapa modulnya. Terus masing-masing simpan itu masih di hardcode di masing-masing layout. Tiba-tiba atasan atau bisnis bilang kita mau berubah nih dari bahasa Indonesia jadi bahasa Inggris. Nah, kebayang nggak teman-teman kalau misalkan di posisi itu teman-teman harus ngupdatein 1000 layout kata simpan menjadi save misalkan. Nah, di sini string XML ini sangat menolong sekali. Cukup satu tempat terganti langsung semuanya. Nah, itu berlaku juga untuk color sebenarnya seperti itu. Yang sering terjadi penamaan layout biasanya atau penamaan suatu resource buat teman-teman yang baru dituntut biasanya masih membawa habit di kuliah, suka-suka aja. Contoh misalkan halamannya login nih, ngasih namanya activity A. Habis login misalkan ke dashboard nih, activity B. Secara sistem enggak masalah, tapi secara untuk mengenali ini halaman apa jadi sangat kesulitan. So, teman-teman perlu banget memperhatikan penamaan ini. Bisa mengikuti ini ya kalau teman-teman mau coba. Ya ini pastikan spesifik dengan nama screen-nya. Itu akan sangat membantu sekali buat teman-teman maupun buat orang yang melanjutkan aplikasi yang teman-teman bikin seperti itu. Dan itu berlaku banget juga buat yang stringnya ya. Contoh kalau konteksnya label, tadi contoh email gitu kan. Ya daftarkan label email gitu. Message itu tadi misalkan kayak pop-up dialog, misalkan tadi bilang harap mengisi alamat, misalkan seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa daftarkan di string XML, misalkan message validasi alamat, misalkan kayak gitu. Itu bisa. Jadi pastikan namanya spesifik dengan yang dilakukan, seperti itu. Kurang lebih ngomongin resource begitu sih untuk ya. Sampai sini gimana teman-teman? Masih ngikutin nggak? Masih aman ya? Masih, Pak. Oke. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti juga boleh langsung ditaruh di chat, nanti coba kita bahas di itu ya FAQ-nya ya. Oke, lanjut. Nah, activity sama fragment ini dua hal yang biasanya masih sering bingung, yang sering dihadapi oleh teman-teman yang baru mulai ya. Nah, activity fragment ini bisa kita bayangkan ibarat seperti file holder, seperti gambar terampil di sini teman-teman. Di mana kan kalau misalkan ketika ada file holder ini kan tujuannya dia untuk membungkus atau untuk ya mungkin bahasa paling tepat membungkus isian dari masing-masing file holdernya. Misalkan untuk file A, file B atau file C gitu. Atau mungkin yang paling kekinian sekarang kan teman-teman mungkin tahu dompet mengatur keuangan. Itu kan bisa tuh dibagi tanggal 1 duitnya berapa, tanggal 2 duitnya berapa. Tapi sekumpulan itu dibungkus oleh bukan kulit gitu kan, dompet kulit gitu. Nah, sebenarnya activity dan fragment itu kurang lebih hampir kayak seperti itu teman-teman. Jadi di mana bungkusan luarnya itu adalah activity. Activity itu adalah screen yang teman-teman lihat saat itu juga. Jadi ketika teman-teman buka halaman suatu aplikasi, misalkan contoh Tokopedia gitu kan. Tokopedia sebenarnya sudah mulai pakai hybrid ya, nggak natif doang. Asumsikan Tokopedia ada halaman natifnya, di mana di situ berisikan beberapa fitur, di mana fitur itu tuh yang nampil di kita, halaman itu tuh disebut sebagai activity. Nah, kalau fragment mungkin biar teman-teman dapat gambarannya, contohnya seperti ini nih. Tadi kan Pak Hotman sempat cerita terkait ya kita berdua kenalnya dari project untuk aplikasi warehouse seperti itu. Nah, di sini adalah contoh yang biar teman-teman bisa nangkep apa sih bedanya activity sama fragment. Di sini kalau teman-teman lihat, activity itu adalah satu halaman penuh ini. Nah, fragmen yang mana? Nah, fragmen itu biasanya nih, teman-teman tuh akan berinteraksi dengan fragmen itu kalau berkaitan dengan halaman yang memiliki suatu tab. Misalkan ini ada tab surat jalan di sini, ada tab paket.
Nah, di mana di dalam tab surat jalan berisikan komponennya sendiri. Nah, kurang lebih itu gambaran fragmen itu kayak gini sebenarnya. Nah, halaman fragmen ini disendiri dia atau kurang lebih seperti itu. Apa perbedaan dari activity dan fragmen? Oke, bentar lagi lanjut ke sini ya. Layout. Layout ini atas dasar apa sih layout itu diperlukan dalam suatu pengembangan aplikasi mobile? Sebenarnya 3 hal inilah yang menjadi alasan utama kenapa kok kita itu butuh tahu kapan dan di mana kita harus pakai layout tersebut. Yang pertama ada pasti ngomongin tentang UI structuring. Jadi UI structuring di sini adalah bagaimana suatu halaman itu ditampilkan ke penggunanya, seperti itu. Dan yang kedua adalah ngomongin screen adaptability. Teman-teman di sini pasti pernah lihat aplikasi ketika di device ukuran kecil dengan device yang diukuran lebih besar ataupun tablet punya perbedaan tampilan, walaupun esensi dalamnya masih sama. Contoh paling simpel adalah Gmail. Teman-teman pasti kalau buka Gmail di HP, pasti kan tampilannya terbatas. Ya, langsung kumpulan dari inbox-nya. Tapi kalau teman-teman buka itu di tablet, pasti halaman yang tampil adalah di bagian sebelah kiri itu adalah eh, list list inbox-nya, di halaman kanannya adalah detail dari inbox itu tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir, ngomongin code organization dan reusability. Jadi adanya layout ini tuh sangat membantu sekali dalam kita mengatur code-nya ya. Jadi bisa dipastikan teman-teman dengan menerapkan layout itu juga bisa untuk memastikan bahwa si code-nya ini ada bahasanya apa ya, terstruktur lah ya, terstruktur, dan ketika suatu saat teman-teman mau kembangin itu masih bisa gitu. Nah, kecenderungannya biasanya seorang programmer itu adalah membuat suatu sistem atau suatu logic yang kalau ke depannya diubah, ini harus dibongkar. Nah, itu hindarin banget di dunia pekerjaan. Nggak boleh bahasanya. Karena namanya fitur ya harusnya bisa dikembangkan ke depannya, bukan dibongkar baru bisa implementasi pengembangannya. Nah, itu hindarin banget mengerjakan suatu hal seperti itu. Nah, tentunya ngomong reusability ya harapannya dengan pembuatan suatu halaman atau suatu code lah ya bilangnya itu bisa dipakai berkali-kali. Nah, mungkin teman-teman kalau pakai contoh yang tadi yang Gmail itu kan kalau di HP kan ada tampilannya nih, ada judul, ada apa sih potongan sedikit tentang konten dari si inbox-nya. Terus kan itu kan ketika dilihat teman-teman kan tampilnya banyak tuh. Nah, itu di situ menggunakan namanya list, di mana list itu mengulang layout yang sama sejumlah item yang harus ditampilkan. Nah, kurang lebih reusability itu kayak gitu sebenarnya. Nah, 3 layout yang biasanya sering dipakai di aplikasi mobile itu ada 3. Yang pertama ngomongin linear layout. Linear layout ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada vertikal. Vertikal ini paling gampang teman-teman kalau mau bayangin ya, misalkan nggak kebayang. Kalau lihat code-nya kan kesannya kayak, oh code-nya gini ya udah. Tapi nggak paham gitu. Kenapa harus pakai vertikal ya gitu. Nah, sesimpelnya adalah seperti gambar yang teman-teman lihat di sini, vertikal tuh intinya ibarat teman-teman sedang naik tangga. Opsinya cuma bisa naik atau turun. Jadi dia nggak bisa ke kiri maupun ke kanan. Nah, linear layout vertikal pun fungsinya sama seperti ini. Ketika teman-teman pingin suatu isian form gitu ya, menurun ke bawah, Seminar. ya pasti pakai ini gitu. Seminar. Nah, yang kedua ngomongin horizontal. Nah, berbeda dengan yang vertikal tadi, horizontal itu lebih mirip seperti tumpukan buku yang diberdirikan menyamping. Nah, pada aplikasi itu kurang lebih ya sama peletakan komponen seperti itu. Nah, biar teman-teman dapat gambaran nih, teman-teman bisa lihat contohnya seperti ini nih. Nah,
pada gambar 1.1 itu adalah suatu contoh terkait linear layout vertikal. Di mana di sini kalau teman-teman lihat ada suatu teks atau label yang bertuliskan suatu saran atau suatu keterangan bahwa scan paket untuk outbound. Kemudian di bawahnya ini bisa isi manual kodenya, bisa ada suatu tombol untuk itu. Tapi kita nggak detailin ke sana, tapi kalau teman-teman lihat benar ya analoginya sama persis dengan tadi seorang anak yang naik atas dan ke bawah naik tangga. Nah ini dia akan menurun ke bawah, nggak yang bisa fokus pada di bagian yang sini nih. Di mana di sini kalau teman-teman lihat adalah kumpulan informasi total paket sudah scan dan sisa paket ini dia seperti tumpukan buku yang menyamping seperti yang tadi itu. Menariknya di sini kalau teman-teman lihat, tapi itu kok bisa gini ya, kok nyamping tapi kok di sini kok kayaknya ada kombinasi ya. Nah, dalam membuat suatu layout, teman-teman bisa mengkombinasikan dua jenis layout yang berbeda. Contoh ini, kalau teman-teman lihat, untuk masing-masing grup total paket maupun sudah scan dan sisa paket, itu sebenarnya kalau teman-teman lihat menggunakan vertikal, di mana ada total paket, diikuti suatu gambar di bawahnya, kemudian di bawahnya adalah jumlah paketnya. Dikombin dengan horizontal, dia menyamping, dan terbentuklah suatu layout yang seperti ini. Nah, kurang lebih linear layout itu seperti inilah. Next, ngomongin yang kedua adalah yang sering dipakai adalah relative layout. Paling gampang kalau teman-teman bayangin soal layout relatif, sebenarnya teman-teman bisa bayangin terkait suatu papan mading lah ya, atau suatu board di mana di situ terdiri dari beberapa sticky notes atau tempelan-tempelan notes yang peletakannya itu bisa dia di atasnya dari notes sebelumnya, dia bisa di sampingnya. Nah, di sini tuh terbagi menjadi dua kalau ngomongin relative layout. Kalau dia itu relatif terhadap konteksnya di sini papannya itu dibilang relatif terhadap kontainernya, pembungkusnya, istilahnya seperti itu. Nah, sedangkan siblings atau nodes ini sebenarnya teman-teman bisa sama halnya seperti interaksi antara suatu komponen dengan komponen lainnya. Contoh misalkan ada tombol yang dibikin kanan kiri misalkan gitu. Nah, itu bisa tuh dibilang dia suatu tombol relatif terhadap siblingsnya yang adalah suatu tombol juga. Nah, biar dapat gambarannya, kurang lebih ini contoh dengan aplikasi yang sama, tapi di halaman fokus untuk scanning suatu rak pada aplikasinya itu. Nah, ketika teman-teman ada contoh halaman di mana halaman tersebut ada yang namanya tombol yang di bagian bawah nih, yang mungkin bahasa teman-teman adalah sticky to bottom. Nah, relative layout ini tuh punya kemampuan itu untuk langsung hanya dengan satu atribut dari layoutnya itu bisa menghasilkan tampilan yang seperti ini. Atau teman-teman bisa bayangin contoh kalau pernah pakai Traveloka atau pakai aplikasi online shop lah ya, di mana di bagian bawah pada saat kita sudah clear mau pesen suatu barang, pasti kan ada summary yang nempel di bagian bawah. Walaupun kita scrolling tapi dia tetap di bawah. Nah, di situ salah satu juga contoh penerapan dari relative layout seperti itu. Nah, pertanyaan adalah gambar 2.2 ini maksudnya apa sih gitu kan? Nah, kalau yang tadi gambar 2.1 adalah suatu contoh terhadap kontainernya, gambar 2.2 adalah suatu contoh terhadap siblingsnya. Di sini, kalau teman-teman lihat, ada suatu potongan gambar di mana berisikan suatu frame untuk men-scan suatu QR dan dilengkapi dan ada informasi ini halaman apa dan ada tombol back-nya. Nah, dalam kasus ini, si scan rak dan tombol ini tuh dia relatif terhadap kontainernya, di mana kita setnya dia di paling atas, tapi dia itu punya relatif terhadap siblingnya adalah dia di atas dari frame scan-nya, seperti itu. Ya, kurang lebih relatif seperti itu. Nah, yang terakhir, ini tuh layout paling favorit yang sering teman-teman pakai yang baru belajar pemrograman mobile. Kenapa? Di sini kalau teman-teman lihat,
ada suatu contoh blueprint ya. Di sini ada blueprint di mana pengennya nanti di halaman di bagian sini tuh nanti dapur, nanti di sini nanti ruang tamu, terus ini nanti kamar mandi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di toolsnya Android Studio, kalau di Visual Studio sepertinya nggak ada, tapi kalau di Android Studio teman-teman tuh bisa langsung drag and drop. Jadi misalkan ada button diklik ditarik ke suatu screen dia langsung muncul di situ tuh. Nah, constraint ini sebenarnya kurang lebih konsepnya tuh mirip banget kayak relatif. Kesannya kayak apa ya bedanya sama relatif gitu. Kan sama aja, dia relatif terhadap sesamanya. Dia relatif terhadap kontainernya. Nah, constraint layout ini muncul itu untuk mengeliminasi yang namanya bahasanya apa ya? Nested view lah. Kalau teman-teman pernah mainan kalau sudah pernah berinteraksi dengan IDE-nya Android Studio, ketika suatu layout yang berisikan XML itu sampai bahasanya tree lah ya, sampai paling dalam gitu, itu tuh constraint layout hadir untuk menjawab kekurangan dari penerapan itu. Karena apa? Semakin dalam nested-nya itu akan semakin berpengaruh dengan performa dari halaman tersebut. Nah, constraint layout solving hal tersebut. Jadi mereka jadi satu level seperti itu. Nah, ini contoh constraint layout. Sebenarnya ini hampir sama dengan gambar yang sebelah kiri itu mirip dengan yang tadi contoh dari relative layout. Tapi constraint layout juga bisa digunakan untuk kebutuhan itu. Di mana dalam contoh seperti ini, di constraint ya, potongan di atas ini bisa kita bilang bahwa dia itu constraint terhadap bagian atasnya. Bagian atas dari suatu halaman itu, bagian kiri dari suatu halaman itu, dan bagian kanan halaman itu. Nah, bagaimana dengan kode raknya? Kode raknya itu sebenarnya hampir sama, tapi bedanya dia tidak terhadap parent-nya, tapi dia terhadap komponen di atasnya. Jadi dia constraint to bottom dari layout atasnya. Jadi kurang lebih hampir kayak relatif, cuman ini benar-benar mudah banget, teman-teman tinggal drag and drop, cuman harus paham konsepnya, dan ini highlight-nya adalah untuk UI yang sifatnya kompleks. Sehingga dengan dua contoh gambar yang teman-teman lihat ini, sebenarnya penggunaan constraint layout di halaman itu tidak dibutuhkan, cukup menggunakan relative layout seperti itu. Nah, materi terakhir nih ngomongin intent. Intent ini suka disalahartikan biasanya pada saat di pemrograman mobile ya. Cuman analogi yang paling pas untuk kebutuhan intent itu adalah teman-teman bisa bayangkan ada seorang kurir yang mengantarkan dari titik A ke titik B, di mana titik A itu adalah asalnya dan B itu adalah tujuannya. Seorang kurir biasanya pasti kan membawa barang yang akan dikirim nih, pengennya misalkan contoh kirim pesanan Shopee dari alamatnya tokonya ke tempat rumah kita seperti itu. Nah, kalau kita tarik ke pemrograman mobile, sebenarnya kurang lebih analoginya mirip seperti ini. Ketika teman-teman pengen nih dari suatu halaman A ke B, contoh nih dari halaman login ke dashboard dari suatu aplikasi, contoh LinkedIn deh. Habis login kan masuk ke halaman dashboard atau halaman tempat ada postingan orang-orang. Nah, di sini tuh intent berperan sekali, di mana intent itu, di mana kurir itu adalah intentnya. Kurir itu tadi kan kita bilang bisa membawa suatu barang dari suatu titik A ke titik B. Nah, barang ini tuh kalau di pemrograman kita bisa sebut sebagai data. Jadi contoh nih, pada saat melakukan login dari halaman A, terus nanti pengen ke halaman B, yang ada dashboard yang menampilkan nama dari yang login, misalkan seperti itu. Nah, itu tuh intent bisa digunakan untuk itu. Atau untuk kebutuhan lainnya. Contoh nih, misalkan punya halaman produk, kumpulan daftar produk, misalkan seperti itu. Penerapan di dunia kerja, kalau menggunakan intent sebenarnya sama nih. Cuman kekurangan yang sering terjadi adalah developer tuh nerapinnya adalah satu objek full dikirim semua ke halaman berikutnya. Padahal cukup bawa ID dari si produk itu sehingga di halaman B tinggal melakukan load dari data produk atas ID tersebut.
Mungkin kesannya kayak kan simpelan aja satu objek kirim semua, tapi itu sangat mempengaruhi dengan performance dari si aplikasi. Kurang lebih begitu dari 5 topik yang saya coba sharing ke teman-teman. Oke, nah mungkin ya lanjutin tadi topiknya ya ada suatu quotes yang hingga hari ini saya pribadi yang dulunya nggak bisa apa-apa, bahasanya adalah dulu awal kali saya kerja itu diterima tanpa pengalaman pun diizinkan belajar. Di sini ada quotes yang bagus menurut saya adalah the expert at anything was once a beginner. Dan pasti kita semua dalam hal baru apapun yang kita lakukan, pasti kita tuh adalah pemula. Namun kita lakukan apapun itu. Nah, ini quotes yang menurut saya paling the best buat orang-orang yang punya semangat belajar tinggi, apapun itu ya. Dalam konteks ini adalah tentang mobile development. Nah, itu bagus banget semangatnya kayak gitu sih. Mungkin dari itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Anton atas pemaparan materinya ya. Cukup panjang, lengkap, dan detail ya. Di sini juga sudah ada pertanyaan. Mungkin mohon izin Pak Muklis untuk pertanyaan boleh saya bacakan ya. Ya, Jadi pertanyaan di sini itu adalah apakah fragments dan fields itu sama? Mungkin Mas Anton bisa menjawab. Sorry. Yang mana tadi pertanyaannya? Apakah fragments dan fields sama, Pak? Katanya. Pertanyaannya seperti itu. Fragmen dan mungkin teksnya Fields. boleh. Yang di kolom Q&A. Q&A. Saya kasih di chat ya. Saya kasih di chat ya. Nah, ini pertanyaannya. Ya. Mohon maaf. Fields. Mungkin boleh tanya dulu fields yang dimaksud nih yang seperti apa ya? Boleh Kak Naila? Boleh open mic atau masih ada? Naila, Sabhani masih ada? Oke, mungkin sembari menunggu ya, kita masuk ke pertanyaan yang lain dulu. Kenapa versi OS Android pakai nama-nama makanan? Wah, kenapa pakai nama makanan ya? Tuh. Pertanyaan yang menarik gitu kan. Jujur harusnya bukan bagian saya untuk menjawab ini ya, karena kan konsep berangkat dari Google sendiri. Mungkin bisa ya kalau bagi saya sendiri mungkin itu bentuk gimmick dari si Google-nya ya. Cuman mungkin itu asumsi saya. Tapi menurut saya sih yang nggak ada riset spesifik ya. Maksudnya nggak karena have fun aja pengen ya enggak sih. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya, karena sejauh yang saya tahu nggak ada reason spesifik kenapa harus nama makanan, kenapa nggak minuman gitu. Nggak ada penjelasan spesifik sih reason itu sih sejauh yang saya tahu ya. Mungkin itu dari saya yang bisa jawab. Oke, siap. Oke, dari yang lain, teman-teman yang lain mungkin masih ada yang mau dijawab atau kalau oke, Mas Dede, monggo. Open mic boleh? Ayo yang mau nanya, yang sudah raise hand tadi, apakah jadi bertanya? Jadinya udah pada tenggelam nih Pak. Oke, mungkin kita kembalikan ke Pak Muklis ya. Boleh Pak dilanjutkan kembali. Ya, makasih Pak Antoni. Materinya keren banget asli. Jadi belajarnya lagi bukan soal gimana cara buatnya gitu kan. Memang kalau cara buat itu gampang ya. Sekarang itu ya tadi disampaikan teman developer ya Stack Overflow, Google Search. Sekarang tambahan lagi Pak, ChatGPT. Tambahannya teman developer kan ChatGPT. Jadi yang
nggak bisa itu apa? Ya tadi konsepnya, ya, logiknya, gitu. Halo? Bener yang disampaikan oleh Pak Hotman dan Pak Antoni tadi. Kalau misalkan jadi developer mah mudah sekarang mah, gitu kan. Pakai ChatGPT kita kasih tugas misalkan buat halaman login, jadi halaman login. Tapi secara konsep dia nggak tahu harus gimana dan harus kemana, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Antoni. Ini mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semuanya dapatkan materi yang bagus banget gitu kan. Nanti kalau misalnya boleh mungkin di-share. Halo, Pak? Ya. Oh, Mas Dede mau ada pertanyaan? Ya, boleh nggak satu Boleh, pertanyaan, boleh, Pak? boleh. Maaf, Silakan. tadi suaranya nggak ada. Oh, Iya. silakan. Saya Dede dari Teknik Informatika semester 8. Mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini lebih ke pertanyaan di Play Store-nya sih Pak. Jadi waktu itu saya pernah publish aplikasi ke Google Play Store. Nah tapi ada beberapa. Nah satu waktu itu saya dapat dari freelancer. Ternyata dia masang yang apa tuh melanggar kebijakan Google-nya. Nah, terus si akunnya tuh ditutup. Yang saya baca-baca sih caranya itu bisa ke store yang lain selain Google. Belum cari info lagi buka Pak gitu aja. Terima kasih. Terkait pengalaman yang tadi di-sharing sama Mas Dedi, sebenarnya saya pribadi mengalami itu. Jadi saya nyoba join di freelancer gitu ya, dan memberikan jasa untuk provide dia bisa upload APK di store saya. Itu akhirnya sama tuh kena blok dikarenakan si orang yang numpang ini tuh tidak memperhatikan apa sih bahasanya rules-nya lah ya. Dan dia tuh nge-spam 5 aplikasi dengan semuanya melanggar. Dan akhirnya dampaknya apa? Store saya kena blok dan akunnya di blok. Pernah request ke Google untuk di-unlock hanya karena saya sudah sampaikan bahwa itu keteledoran saya tidak mengecek, tapi dari Google bilang nggak bisa. Kalau udah keblok ya udah bikin akun baru, beli akun lagi. Udah, cuman itu solusinya. Nah, kalau ngomongin tadi ada apakah bisa di-upload di store yang lain, sebenarnya ada beberapa. Setahu saya kan memang benar ada beberapa store yang bisa digunakan selain Play Store ya. Ya itu sejauh yang saya tahu itu bisa digunakan juga. Cuman gimana caranya atau apa ya misalnya ya, apa aja yang harus disiapkan? Jujur belum pernah ke sana gitu. Mungkin bisa coba dieksplor ya yang part itu ya. Karena pribadi selalu berinteraksi dengan yang Google Play Store, tapi itu bisa harusnya. Cuman kan memang cenderung identik dengan itu store ilegal. Kasarnya kan APK dimodif, ditaruh di situ, APK di temper lah ya, terus gitu, baru ditaruh situ supaya bisa, contoh kayak game tuh bisa buat nge-cheat gitu kan. Ada tuh yang kayak gitu-gitu modelnya. Itu sih mungkin yang bisa saya coba jawab ya. Baik Pak, jadi bisa diganti akun Google-nya gitu Pak ya? Ya harus ganti, tapi sayangnya ya bayar duit lagi tuh kalau nggak salah kan Iya. ya itu mau nggak mau 600 apa berapa gitu dulu. ya Iya. sekitar Iya. segituan betul. Baik. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Ya, terima kasih Mas Dede. Baik, mungkin sudah malam ya. Udah jam 21.30 untuk di wilayah Jakarta nih, buat teman-teman yang dari daerah udah lumayan 1 jam lebih ya, ini dari Bali 1 jam. Gitu. Kita tutup mungkin pertemuan malam ini. Kalau nggak ada yang tanya lagi, ada yang perlu disampaikan lagi, Pak Antoni? Oh, mungkin izin tadi kan sempat ada teman-teman yang itu ya udah memberanikan diri untuk nge-share pemahaman dan apa yang didapat ya. Tadi kan kalau nggak salah ada 2 orang ya. Nah, mungkin boleh infoin nomor teleponnya ya. Kan tadi udah janji nih kasih GoPay 25.000 kan lumayan buat pesan makan malam gitu kan. Nah, itu Betul. nanti tadi itu ya Mas Aziz sama satu lagi tadi siapa ya? Nanti mungkin boleh Rafli, dibantu Rafli ya. Nanti mungkin boleh diinfokan nomor HP-nya ke Pak Hotmian Saya chat ya, atau nanti dari Pak Muklis atau gimana Pak? boleh nanti. Tadi saya Rafli sama Sarif ya, Sarif Ajis, Sarif bukan? Iya, betul. Sarif Ajis. Sarif, ya, baik, nanti saya kirim nomornya. Oke. Baik, cukup untuk pertemuan malam ini. Untuk teman-teman ini ada informasi sebelum ditutup untuk mahasiswa.
di kampus kita ada program namanya Student Get Student. Jadi mahasiswa boleh membawa mahasiswa lainnya untuk daftar di STEMIK Antar Bangsa. Nanti setiap mahasiswanya akan ada cashback buat teman-teman yang bawa. Seperti itu. Nah, ini mumpung banyak yang hadir, jadi bisa diinformasikan seperti itu ya. Besarannya berapa? Besarannya bisa tanya ke saya langsung. Berapa nilainya gitu. Kalau nggak salah kemarin sekitar 200.000 per mahasiswa. Jadi kalau teman-teman bawa satu mahasiswa, nanti dapat 200.000 dari kampus. Seperti itu. Caranya gimana? Tinggal didaftarin aja. Nanti informasiin bahwa si beliau ini saya yang daftarin. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Baik, terima kasih Pak Mian, Pak Antoni, Bu Suma, dan teman-teman semuanya untuk bisa hadir di kegiatan webinar malam ini. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi sebuah sebuah jalan lah untuk kesuksesan hidup kita. Kira gitulah. Makasih. Itu Pak Hotman udah share nomornya, nanti Ajis, Sarip sama Api bisa chat beliau ya untuk dapetin GoPay apa Shopee Pay atau yang lain. Baik. Terima kasih. Kita tutup pertemuan malam ini dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Majlis subhanaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mian. Ya, sama-sama. Terima kasih Tom Bisi ya. Ya, Terima kasih Tom sama-sama. Bisi. Recording stopped.